Tanah Surga Merah, karya Arafat Nur. Bab 1. Dikeroyok orang-orang buduk. Minggu, 9 Februari 2014. Tepat ketika 2 bulan lagi, hendak dilaksanakannya pemilihan umum Dewan. Aku tiba kembali di Aceh setelah 5 tahun lebih hidup dalam pelarian. Hujan yang turun sepanjang pagi telah berubah gerimis kala bus yang kutumpangi tiba di Terminal Lamhok menjelang sore. Seturun bus, dunia dan masa lalu pun menguap hilang. Dan aku ingin melupakan seluruh kepedihan hidupku. Kini aku berada di tempat kelahiran. Negeri hijau dengan tanah suburnya yang telah menyerap begitu banyak tumpahan darah. Aspal jalan dan terminal menghitam pekat, basah oleh siraman hujan yang menimbulkan becek dan genangan air di sana-sini. Di tengah-tengah hamparan terminal kosong itu, sejenak aku berdiri mematung, menengadah ke langit kelabu. Tebaran rintik gerimis itu menciptakan dunia lain dalam pandanganku. Aku menghirup napas dalam-dalam, mendengus, dan mendesah perlahan, membiarkan tubuhku dibasahi dinginnya rintik hujan. Aku merasakan sentuhan alam mendayu dalam diriku, menyelusup ke relung hati yang membuat mataku seketika berbinar. Rasanya bagaikan mimpi. Aku bisa kembali ke kampung halaman dengan tubuh utuh dan napas yang masih teratur. Sepanjang pandangan yang dapat kulihat di depan terminal adalah tebaran bendera-bendera Partai Merah. Partai yang berkibar dengan tumpahan darah. Sebagaimana juga kibaran bendera negara. Dengan tiang-tiang kayu pancangnya yang menancap di sepanjang pinggiran jalan raya, mengarah ke jantung kota. Di antara kitaran kendaraan berlalu lalang, mobil-mobil barang, angkutan penumpang, sedan, becak mesin, dan kereta motor dengan pengendara berhelm mengenakan mantel hujan. Tanpa peduli, mereka bergerak lamban dan hati-hati agar tidak tergelincir atau tabrakan di badan jalan licin yang seperti penuh aral melintang. Terminal tidak banyak berubah sejak kutinggalkan 5 tahun lalu. Dan jikapun ada yang berubah, aku tidak mengenalinya. Sebab dulunya, aku tidak terlalu memperhatikan tempat ini. Yang kerap kulihat adalah bangunan pos pintu masuk dan pos pintu keluar yang cat birunya buram terkelupas oleh terpaan panas dan siraman hujan. Pos pintu masuk itu sepertinya tidak pernah digunakan. Hanya pos pintu keluar dihuni 2 penjaga yang selalu menagih uang karcis kepada setiap bus yang keluar. Udara tidak terlalu dingin. Sepertinya gerimis pun mulai mereda. Dan aku bersyukur Tuhan masih memberiku umur panjang. Di teras sebuah kedai makan, aku mengibas-ngibaskan bintik hujan di kemeja bergaris kuningku, lalu memandangi lagi dengan penuh perhatian jalanan yang padat oleh beragam kendaraan. Selain jajaran bendera Partai Merah, tak tampak bendera partai lain yang berkibar. Aku baru menyadarinya sekarang. Aku bisa menduga-duga kenapa bendera partai peserta pemilu yang lain tidak muncul. Bahkan bendera partai jingga yang punya sedikit taring sekalipun. Tentu saja, jika ada seekor kucing jantan garang, kucing jantan lain tidak boleh hidup berdampingan. Aku memasuki sebuah kedai makan di antara 2 kedai makan lain yang sepi. Sejak dulu, aku menemukan suasana terminal ini tidak jauh berbeda. Seperti hanya dihuni orang yang itu-itu saja, yang sama sekali tidak kukenal dengan baik, selain beberapa raut wajah yang pernah kulihat beberapa kali dalam kesempatan kala aku kemari untuk suatu kepentingan. Aku meletakkan ransel dan tas jinjing di meja yang kupilih, lalu menuju ke tempat penyajian makanan. Seorang lelaki setengah baya, begitu melihatku, langsung memungut piring, menaruh beberapa sendok nasi yang diciduknya dari termos, lantas memberikannya padaku. Sengaja aku tidak Sample complete. Ready to continue?